Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di channel Sound in the Dark yang menyajikan cerita horor sambil masak atau sebelum tidur. Di sesi ini kita akan lanjutkan cerita Cinta Membawa Petaka. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang nonton silahkan like dan komen video ini. Atau jika ada teman-teman yang punya cerita horor, pengalamannya pribadi bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti saya akan kasih kontak saya untuk memfollow up. Langsung saja kita mulai, matikan lampu, pejamkan matamu dan dengarkan ceritaku. Sore harinya, Yuli bersiap-siap untuk pergi ke gua. Ia tidak sendiri. Danang dan Yuna yang selama ini selalu setia di sisinya memutuskan untuk ikut meskipun mereka tahu bahaya yang akan dihadapi. Mereka tidak bisa membiarkan Yuli melakukannya sendirian. "Kau yakin ingin ikut?" tanya Yuli pada mereka. Danang mengangguk tegas. "Kami sudah sejauh ini bersamamu, kami tidak akan mundur sekarang." Yuna menggenggam tangan Yuli. "Kita keluarga Yuli, apapun yang terjadi kita akan melaluinya bersama." Dengan perasaan campur aduk, Yuli memimpin perjalanan ke gua. Mereka berjalan melewati hutan yang semakin gelap dan sunyi. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas di antara gemerisik dedaunan. Ketika mereka tiba di mulut gua, suasana menjadi semakin mencekam. Udara di sekitar gua terasa lebih dingin dan bau lembab menyengat hidung mereka. Yuli merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Inilah tempatnya," katanya sambil menatap ke dalam kegelapan gua. "Kita harus berhati-hati." Mereka melangkah masuk dan seketika itu juga bayangan-bayangan mulai muncul di sekeliling mereka. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi kehadirannya terasa begitu menakutkan. Yuli merasakan gelang di pergelangan tangannya bergetar, memberikan perlindungan yang ia butuhkan. Danang dan Yuna mengikuti langkah Yuli dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Di tengah perjalanan, mereka menemukan simbol segel yang tergambar di dinding gua. Simbol itu bersinar redup, seolah-olah menantang mereka untuk mendekat. "Itu dia," bisik Yuli. "Kita harus menghancurkannya." Namun sebelum mereka bisa mendekat, bayangan-bayangan itu mulai menyerang. Danang dan Yuna mencoba melindungi Yuli dengan segala cara. Mereka menggunakan benda apapun yang ada di sekitar mereka untuk melawan. Sementara Yuli berusaha mencapai simbol segel. Dengan segenap keberanian, Yuli mengangkat batu yang ia temukan di tanah dan menghantam simbol segel itu dengan kekuatan penuh. Segel itu retak dan cahaya terang memancar keluar, membuat bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya menghilang. Ketika simbol itu hancur sepenuhnya, Yuli merasakan beban berat terangkat dari tubuhnya. Ia tahu bahwa kutukan itu telah berakhir, namun ia juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Mbah Ijo yang berada di gubuknya merasakan kehancuran segel itu. Ia berteriak marah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat banyak lagi. Kekuatannya telah melemah dan ia tidak memiliki pilihan selain melarikan diri. Di sisi lain, Yuli, Danang, dan Yuna keluar dari gua dengan perasaan lega. Meskipun tubuh mereka lelah, mereka merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap waspada, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama mereka merasa bebas. Yuli menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Dengan teman-teman di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, setelah berhasil menghancurkan segel terakhir, Yuli dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Surya. Mereka berharap bahwa perjuangan mereka akhirnya selesai. Tetapi hati kecil Yuli masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Ada sesuatu yang masih mengganjal, seperti bayangan yang terus mengintai di belakang pikirannya. Ketika mereka tiba di rumah Mbah Surya, suasana terasa berbeda. Rumah itu tampak lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu yang biasanya menerangi perkarangan tidak menyala, dan pintu depan sedikit terbuka, berderik pelan saat angin malam menerpa. "Wah!" panggil Yuli dengan suara pelan, namun tidak ada jawaban. Danang dan Yuna saling berpandangan dengan raut wajah tegang. Mereka mengikuti Yuli masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, mereka menemukan jejak-jejak aneh, lilin-lilin yang terbakar separuh, garis-garis simbol misterius yang digambar di lantai, dan aroma dupa yang pekat memenuhi udara. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Yuna, mencoba menahan rasa takut. Yuli melangkah lebih jauh ke dalam rumah, menuju ke ruang kerja Mbah Surya. Di sana mereka menemukan sebuah surat yang tergeletak di atas meja kayu. Surat itu tampak ditulis dengan tergesa-gesa, dan tulisan tangan Mbah Surya terlihat gemetar. "Yuli, Danang, Yuna, jika kalian membaca ini berarti aku tidak lagi bersama kalian. Mbah Ijo mungkin telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, tetapi ia tidak akan berhenti begitu saja. Aku merasa kehadirannya masih ada, mengintai di balik bayangan. Ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita pahami. Aku harus pergi untuk menyelidiki lebih dalam tentang asal-usul kekuatan Mbah Ijo dan bagaimana kita bisa mengakhirinya sepenuhnya. Jangan khawatir tentangku, fokuslah pada keselamatan kalian. Jika sesuatu terjadi, carilah perlindungan di tempat yang telah aku ceritakan sebelumnya. Jaga dirimu, Yuli.
Kau adalah harapan terakhir untuk mengakhiri semua ini, Mbah Surya. Yuli meremas surat itu di tangannya. Mbah Surya, kenapa harus pergi sendirian? Kita harus percaya pada Mbah Surya. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi kita juga harus bersiap. Jika Mbah Ijo masih mengincarmu, kita tidak bisa lengah. Di tempat lain, Mbah Ijo yang sedang bersembunyi mulai merasakan kemarahannya memuncak. Kehancuran segel terakhir telah melemahkan sebagian besar kekuatannya. Tetapi ia masih memiliki satu kartu terakhir yang belum ia mainkan. Mereka pikir sudah menang, Gumamnya dengan suara serak. mereka belum melihat yang sebenarnya. Mbah Ijo membuka sebuah peti kayu tua yang tersembunyi di sudut ruangan gelap. Di dalamnya terdapat sebuah benda yang memancarkan aura gelap, sebuah jimat kuno yang tampaknya penuh dengan energi kegelapan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat jimat itu dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Energi gelap mulai memenuhi ruangan, membentuk bayangan-bayangan yang semakin pekat. Mata Mbah Ijo bersinar merah saat ia merasakan kekuatan jimat itu mengalir ke dalam dirinya. Ini belum selesai, Yuli. Kau belum memenangkan apapun. Sementara itu Yuli, Danang, dan Yuna memutuskan untuk bermalam di rumah Mbah Surya. Mereka merasa bahwa meninggalkan tempat itu bukanlah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun malam itu terasa lebih dingin dan sunyi daripada sebelumnya. Bahkan suara jangkrik pun seakan menghilang. Yuli duduk di ruang tamu memandangi api kecil yang menyala di perapian. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Mbah Surya dan apa arti dari sesuatu yang lebih besar yang disebutkan dalam suratnya? Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Ketiganya saling berpandangan dengan raut wajah tegang. "Siapa di luar sana?" bisik Yuna. Danang berdiri dan mengambil tongkat kayu yang ada di sudut ruangan. "Aku akan memeriksanya." Namun sebelum Danang sempat mendekati pintu, suara ketukan itu berubah menjadi dentuman keras. Seolah-olah seseorang atau sesuatu mencoba mendobrak masuk. Yuli merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa apapun yang ada di luar sana bukanlah manusia. "Kita harus bersiap," katanya dengan suara gemetar. "Ini belum selesai." Danang dan Yuna mengangguk, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika pintu akhirnya terbuka dengan keras, angin dingin menerobos masuk dan bayangan gelap melayang di ambang pintu. Suara tawa yang menyeramkan memenuhi ruangan membuat bulu kuduk mereka meremang. Yuli, kau pikir kau bisa lari dariku? Suara itu bergema mengisi seluruh ruangan dengan aura kegelapan. Dengan segenap keberanian, Yuli berdiri tegak. Ia tahu bahwa ini adalah ujian lain yang harus ia hadapi dan ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Angin malam yang dingin menusuk hingga ke tulang membawa serta aroma tanah basah dan daun kering yang berterbangan di udara. Yuli berdiri di depan Mbah Ijo. Matanya menatap lurus ke arah bayangan gelap yang kini melayang di ambang pintu. Sosok itu yang kini jelas adalah perwujudan dari Mbah Ijo, memancarkan aura kegelapan yang begitu kuat sehingga membuat Yuna dan Danang mundur selangkah. Yuli, akhirnya kita bertemu lagi. Ujar suara itu, dingin dan penuh ejekan. Mata merahnya menatap Yuli dengan intensitas yang membuat tubuhnya gemetar. Tapi Yuli tetap berdiri tegak. "Aku tidak takut padamu," balas Yuli dengan suara yang bergetar tetapi penuh tekad. Mbah Ijo tertawa, suara tawa yang terdengar seperti ribuan serangga mendengung di telinga. Beraninya kau berkata begitu setelah semua yang telah aku lakukan. Kau bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yuli mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang telah ia persiapkan saat ia menghadapi ketakutan terbesarnya. Namun ia tidak sendiri. Danang berdiri di sisinya, memegang tongkat kayu dengan erat. Sementara Yuna berada di belakang mereka, memegang sebuah botol kecil berisi cairan yang diberikan oleh Mbah Surya. "Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun lagi," teriak Danang dengan penuh keberanian. Mbah Ijo hanya tersenyum sinis. Dengan satu gerakan tangannya, angin kencang berhembus membuat daun-daun kering berterbangan dan menutup pandangan mereka sejenak. Ketika angin mereda, Mbah Ijo sudah berada di tengah ruangan, berdiri di depan perapian yang kini padam. Kalian tidak akan pernah menang melawanku, Katanya dengan suara yang menggema. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Pertarungan pun dimulai. Yuli mengingat semua yang diajarkan oleh Mbah Surya tentang cara melindungi diri dari serangan energi gelap. Dengan penuh konsentrasi, ia mulai melafalkan doa yang pernah diajarkan. Sementara Yuna membuka botol cairan suci dan menyiramkannya ke lantai, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Mbah Ijo mencoba menyerang, tetapi setiap kali ia mendekati lingkaran itu, kekuatan gelapnya terpantul kembali. Ia berteriak marah, wajahnya berubah semakin mengerikan. Tetapi Yuli tidak terganggu, ia terus melafalkan doa. Suaranya semakin lantang dan penuh keyakinan.
Kau pikir mantra-mantra kecil ini bisa menghentikanku? Seru Mbah Ijo, matanya menyala merah terang. Namun di saat yang sama Yuna dan Danang bekerja sama untuk menyusun serangan balik. Danang melemparkan tongkat kayu ke arah Mbah Ijo yang berhasil mengalihkan perhatiannya sejenak. Sementara itu Yuna mengeluarkan sebuah jimat yang diberikan oleh Mbah Surya. Jimat itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, membuat Mbah Ijo mundur beberapa langkah. "Sekarang Yuli!" teriak Yuna. Yuli membuka matanya dan dengan segenap keberanian ia melangkah keluar dari lingkaran perlindungan. Di tangannya ia memegang kalung pemberian ibunya yang kini bersinar dengan cahaya lembut. Cahaya itu tampak seperti melawan kegelapan yang melingkupi Mbah Ijo. "Kembalilah ke tempat asalmu!" teriak Yuli dengan suara penuh ketakutan. Cahaya dari kalung itu semakin terang, memancar hingga memenuhi seluruh ruangan. Mbah Ijo menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai memudar seperti asap yang tertiup angin. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ini belum selesai. Aku akan kembali. Dan dengan itu Mbah Ijo lenyap meninggalkan keheningan yang mencekam. Yuli jatuh berlutut. Tubuhnya lemas tetapi hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Danang dan Yuna segera menghampirinya membantu Yuli berdiri. "Kita berhasil," bisik Yuna. Matanya berkaca-kaca. Yuli hanya tersenyum lemah. "Belum sepenuhnya, tapi untuk sekarang kita aman." Malam itu mereka bertiga memutuskan untuk bermalam di rumah Mbah Surya. Meski kelelahan, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dengan keberanian, tekad, dan persahabatan, mereka percaya bahwa mereka mampu menghadapi apapun yang akan datang. Dan di luar sana, di kegelapan malam yang pekat, bayangan-bayangan masih bergerak menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tetapi untuk malam itu, kedamaian akhirnya menyelimuti mereka meski hanya sementara. Matahari pagi perlahan menyinari desa, memberikan kehangatan setelah malam yang penuh ketegangan. Burung-burung mulai berkicau, seolah-olah berusaha menghapus jejak gelap yang masih membekas di hati Yuli, Yuna, dan Danang. Di depan rumah Mbah Surya, ketiganya duduk diam menikmati udara pagi yang segar sambil merenungkan semua yang telah terjadi. "Kita berhasil melewati ini," ujar Yuna akhirnya memecah keheningan. Suaranya lembut tetapi penuh kelegaan. "Tapi kenapa aku merasa ini belum benar-benar berakhir?" Danang mengangguk pelan. "Mbah Ijo memang sudah lenyap, tapi ia sempat mengatakan bahwa ini belum selesai. Aku tidak tahu maksudnya, tapi kita harus tetap waspada." Yuli yang sejak tadi diam menghela napas panjang. "Aku juga merasakannya, meskipun kita berhasil menghentikan Mbah Ijo, aku masih merasa ada sesuatu yang mengintai, tapi setidaknya untuk sekarang kita bernapas lega." Yuli memandang ke arah kalung pemberian ibunya yang kini tergantung di lehernya. Cahaya lembut yang sebelumnya terpancar kini menghilang, tetapi ia tahu bahwa benda itu telah menjadi perlindungnya di setiap saat. Hari itu mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Yuli berjalan pelan menuju rumahnya melewati jalanan desa yang mulai kembali ramai. Warga desa yang sebelumnya terlihat cemas kini mulai tersenyum meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mereka ancaman itu telah hilang dan kehidupan bisa kembali normal. Ketika Yuli sampai di rumah, ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat. "Anakku, aku sangat khawatir. Kamu baik-baik saja?" Yuli tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja, Bu. Semua sudah selesai." Liana memandangi wajah Yuli dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu kamu kuat, Yuli. Kamu pasti bisa menghadapi semua ini, tapi jangan lupa, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri." Yuli mengangguk. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya benar. Selama ini ia selalu memikirkan orang lain lebih dulu. Danang dan Yuna tiba-tiba menerima surat kembali dari Mbah Surya, tapi Mbah Surya itu tidak hadir di depan mereka. "Aku akan membantu kalian mempersiapkan semuanya," kata Mbah Surya. "Tapi kalian harus ingat, ini bukan hanya tentang menghentikan Mbah Ijo. Ini juga tentang melindungi diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian sayangi. Untuk sementara aku tidak bisa kembali ke desa sampai aku menemukan informasi yang sangat penting." Malam harinya Yuli duduk di depan jendela kamarnya memandangi langit yang dipenuhi bintang. "Aku akan melindungi desa ini apapun yang terjadi," bisiknya pada dirinya sendiri. Di luar jendela, angin malam berembus pelan, membawa serta harapan akan hari esok yang lebih cerah. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, Yuli merasa damai. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sebuah babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Di kejauhan, bayangan-bayangan mulai tampak tenang. Di kejauhan, malam tampak tenang. Seolah-olah menyadari bahwa untuk malam ini semuanya baik-baik saja. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa.
Warga mulai kembali pada rutinitas mereka, seolah-olah kejadian-kejadian kelam yang menimpa desa hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Namun di balik ketenangan itu, Yuli, Yuna, dan Danang pergi ke sebuah tempat yang mana Mbah Surya sudah menunggu mereka di sana untuk mempersiapkan ritual penyegelan yang akan menjadi penentu nasib desa mereka di masa depan. Di tempat itu, Mbah Surya dengan suasana yang tegang namun penuh tekad. Buku-buku tua dan benda pusaka yang berusia ratusan tahun berserakan di atas meja. Mbah Surya memimpin mereka dengan penuh wibawa, menjelaskan langkah-langkah ritual dengan suara tenang namun tegas. Ritual ini akan mengunci kegelapan Mbah Ijo untuk selamanya, ujar Mbah Surya. Tapi ada risiko besar jika salah satu dari kita kehilangan fokus atau ragu sedikit saja. Segel itu tidak akan berhasil dan kekuatan gelap justru bisa semakin kuat. Mereka pun langsung menuju rumah Mbah Surya, sembari membawa buku-buku itu. Yuli mengangguk mantap. Aku siap. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Yuna menepuk bahu Yuli memberi semangat. Kita akan melakukannya bersama. Tidak ada yang boleh menyerah. Danang yang selama ini lebih banyak diam akhirnya angkat bicara. Aku mungkin tidak punya kekuatan seperti kalian. Tapi aku akan melakukan apapun untuk melindungi desa ini. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Mbah Surya tersenyum kecil. Keberanian kalian adalah kekuatan terbesar dalam ritual ini. Ingat, ini bukan hanya tentang mantra dan pusaka. Ini tentang keyakinan kalian. Malam yang dinanti pun tiba, langit gelap tanpa bintang, seolah-olah alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di tengah hutan mereka berkumpul di sebuah tempat yang telah disiapkan untuk ritual. Sebuah lingkaran besar yang terbuat dari garam dan bunga suci mengelilingi mereka. Di tengah lingkaran itu sebuah kendi tua yang memancarkan cahaya lembut diletakkan dengan hati-hati. Mbah Surya memulai ritual dengan melafalkan doa-doa kuno, suaranya menggema di antara pepohonan. Yuli, Yuna, dan Danang mengikuti dengan seksama, mengulang setiap kata dengan penuh keyakinan. Angin malam berembus kencang, membawa serta suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba suara tawa yang menyeramkan terdengar dari kegelapan. Mbah Ijo muncul, wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Kalian hanyalah manusia lemah. Yuli melangkah maju, matanya penuh keberanian. Kami mungkin lemah, tapi kami tidak takut padamu. Kekuatanmu tidak akan bisa mengalahkan keyakinan kami. Mbah Ijo tertawa lagi, tetapi kali ini terdengar sedikit ragu. Ia mencoba menyerang, tetapi ketika ia mendekati lingkaran, cahaya dari kendi tua itu memancarkan energi yang memukul mundurnya. Ia menjerit marah, tetapi tidak bisa mendekati mereka. Sekarang Yuli, seru Mbah Surya. Yuli mengangkat tangannya, memegang kalung pemberian ibunya yang kini bersinar terang dengan suara lantang. Ia melafalkan mantra terakhir, mengarahkan cahaya dari kalung itu ke arah Mbah Ijo. Cahaya itu semakin terang, memenuhi seluruh area dengan kilauan yang menyilaukan. Mbah Ijo menjerit kesakitan, tubuhnya mulai memudar seperti asap yang tertiup angin. Kalian tidak akan pernah bisa menghapusku sepenuhnya, ujarnya sebelum lenyap sepenuhnya. Ketika semuanya selesai, mereka berdiri dalam keheningan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Lingkaran garam dan bunga-bunga suci kini layu. Tetapi kendi tua itu tetap bersinar lembut, tanda bahwa segel itu telah berhasil. Kita berhasil, bisik Yuna dengan suara bergetar. Mbah Surya mengangguk. Untuk sekarang iya, tapi ingat ini bukan akhir. Kekuatan gelap seperti Mbah Ijo mungkin akan mencoba kembali suatu hari nanti. Namun kalian telah membuktikan bahwa keberanian dan keyakinan bisa mengalahkan apapun. Yuli memandangi kalung di tangannya, merasakan kehangatan yang menenangkan. Ia tahu bahwa perjuangannya ini telah mengubahnya, membuatnya lebih kuat dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Kita akan selalu siap, katanya dengan mantap. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menyerah. Pagi itu langit biru menyelimuti desa. Matahari pagi menebarkan sinarnya yang hangat, menembus pepohonan dan menerangi jalan-jalan kecil yang sebelumnya diselimuti kegelapan. Di rumah Mbah Surya, Yuli duduk di serambi menatap jauh ke arah cakrawala. Kalung pemberian ibunya tergantung di lehernya, berkilauan lembut terkena sinar matahari. Wajahnya menunjukkan kelegaan, tetapi juga keletihan yang mendalam. Perjuangan melawan Mbah Ijo telah usai, tetapi bayangan peristiwa itu masih melekat di pikirannya. Yuli, suara lembut Yuna membuyarkan lamunannya. Kau baik-baik saja? Yuli menoleh dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Hanya saja semua ini terasa seperti mimpi. Aku masih tidak percaya kita berhasil. Yuna duduk di sampingnya, tangannya memegang secangkir teh hangat. Kita berhasil karena kita bersama. Kamu tahu keberanianmu adalah hal yang membuat kita tetap bertahan. Yuli tertawa kecil. Aku tidak seberani itu. Ada banyak momen di mana aku merasa ingin menyerah. Tapi kau tidak pernah menyerah, Yuli, kata Danang yang tiba-tiba muncul dari balik pintu dengan membawa tumpukan kayu bakar. Itulah yang membuat perbedaan. Kita semua takut, tapi kita tetap maju. Mbah Surya keluar dari dalam rumah, membawa sebuah nampan berisi makanan ringan dan minuman.
Takut itu manusiawi, tetapi keberanian adalah ketika kau tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Asik. Setelah sarapan bersama, mereka semua berkumpul di ruang utama. Mbah Surya membuka sebuah buku yang halaman-halamannya sudah menguning. Buku itu adalah catatan leluhur desa, berisi pengetahuan tentang kekuatan gelap dan cara mengatasinya. Dengan hati-hati, ia menunjukkan sebuah halaman yang menggambarkan segel yang baru saja mereka gunakan untuk mengalahkan Mbah Ijo. Ritual ini telah berhasil untuk sementara waktu, jelas Mbah Surya. Tapi seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kekuatan seperti Mbah Ijo tidak benar-benar bisa dihancurkan, hanya bisa disegel. Jadi kita harus tetap waspada. Yuli mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah? Apa ada langkah lain untuk memastikan desa ini tetap aman? Mbah Surya menutup buku itu dengan pelan. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan hidup, tetapi tidak melupakan apa yang telah terjadi. Pengetahuan ini harus diwariskan. Kalian, terutama Yuli, Yuna, dan Danang, adalah bagian penting dari pelindung desa ini. Kalungmu, Yuli, adalah simbol dan alat penting untuk menjaga keseimbangan. Yuna terlihat ragu sejenak sebelum bertanya, Mbah, apa ada kemungkinan bahwa kekuatan gelap lain akan muncul? Bukan hanya Mbah Ijo. Mbah Surya menghela napas panjang. Sayangnya selalu ada kemungkinan itu. Kegelapan selalu mencari celah di mana cahaya melemah. Asik. Tapi ingat, kekuatan terbesar kita adalah persatuan, keberanian, dan keyakinan. Jika kalian terus menjaga itu, desa ini akan tetap aman. Hari-hari berikutnya, desa perlahan kembali ke ritme kehidupan yang normal. Namun perubahan terasa di udara. Warga desa yang sebelumnya cenderung hidup terpisah dan saling acuh, kini mulai menunjukkan rasa kebersamaan yang lebih erat. Dan di atas langit, awan-awan bergerak pelan, seolah-olah alam pun memberikan restunya. Cahaya harapan kini menyinari desa, mengingatkan semua orang bahwa kegelapan mungkin datang, tetapi cahaya selalu punya cara untuk kembali. Asik. Malam itu bintang-bintang bertebaran di langit, seolah menari menyambut ketenangan yang mulai menyelimuti desa. Ketukan pelan di pintu mengejutkan Yuli dari lamunannya. Saat ia membuka pintu, Danang dan Yuna berdiri di sana dengan senyum kecil. Boleh kami masuk? Tanya Danang sambil membawa sebuah buku besar di tangannya. Tentu saja, jawab Yuli. Apa itu? Ini adalah catatan yang baru saja diberikan oleh Mbah Surya, jelas Danang. Yuna mengangguk. Aku tahu ini tanggung jawab yang besar, tapi aku percaya kita bisa melakukannya bersama. Lagi pula kita sudah berhasil sebelumnya. Yuli memandang kedua temannya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Kalian benar, ini adalah tanggung jawab kita sekarang. Kita tidak boleh membiarkan semua pengorbanan ini sia-sia. Pada suatu malam ketika mereka sedang mempelajari sebuah ritual perlindungan, Yuna tiba-tiba teringat sesuatu. Mbah, bagaimana dengan orang-orang di luar desa ini? Apakah mereka juga menghadapi ancaman seperti ini? Mbah Surya menghela napas. Kegelapan ada di mana-mana, Yuna. Tapi tidak semua orang memiliki pengetahuan atau kekuatan untuk melawannya. Itulah mengapa penting bagi kalian untuk menjaga pengetahuan ini tetap hidup. Siapa tahu suatu hari nanti kalian mungkin perlu membantu orang lain di luar desa ini. Kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam bagi Yuli. Ia mulai berpikir bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya untuk desa, tetapi mungkin lebih besar dari itu. Namun ia juga tahu bahwa semuanya harus dimulai dari sini, dari desa kecil ini. Mereka yang penuh dengan cerita dan perjuangan. Beberapa bulan kemudian, desa itu kembali damai. Kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi ada rasa kebersamaan yang lebih kuat di antara warganya. Yuli, Yuna, dan Danang kini menjadi figur yang dihormati. Tidak hanya karena keberanian mereka, tetapi juga karena dedikasi mereka dalam menjaga tradisi dan pengetahuan leluhur. Pada suatu pagi, Yuli berdiri di tengah lapangan desa, memandang anak-anak yang bermain dengan riang. Ia tersenyum, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Namun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Yuli! Suara Danang memanggil dari kejauhan. Ia datang bersama Yuna membawa sebuah petak kecil. Mbah Surya ingin kita mempelajari ini, katanya. Ada sesuatu yang penting di luar desa yang perlu kita ketahui. Yuli mengambil peta itu dan mempelajarinya dengan seksama. Sebuah rasa penasaran muncul di hatinya, tetapi juga semangat untuk melangkah ke depan. Kalau begitu, mari kita mulai babak baru dalam perjalanan kita, katanya dengan senyum penuh tekad. Dan dengan itu mereka bertiga memulai langkah pertama, menuju petualangan baru membawa serta warisan leluhur dan semangat yang tak tergoyahkan. 1 bulan kemudian, awan pagi pada hari itu tampak berbeda dari biasanya. Yuli yang pada saat itu tengah libur dan beristirahat, menyiapkan kembali tenaga agar bisa beraktivitas kembali di puskesmas. Dia merasa ada aura hebat yang sangat berbeda. Awan mendung sangat gelap sampai terlihat seperti waktu maghrib, dan itu terjadi dari pagi sampai sore. Ibunya yang baru saja berbelanja dari warung tiba-tiba melihat sosok bayangan hitam gelap besar seperti raksasa sedang berdiri di atas rumah mereka. Yuli yang melihat ibunya dari arah gerbang dengan cepat keluar rumah untuk membantu mengangkat belanjaan ibunya.
Namun begitu Yuli baru saja keluar dari pintu, tiba-tiba raksasa itu melompat ke atas pohon di dekat ibunya. Melihat sesuatu yang janggal, ibunya berlari melemparkan semua belanjaannya. Bayangan gelap itu terlihat ingin meludahi Yuli, namun di saat raksasa itu meludah ke tubuh Yuli, Yuli didorong oleh ibunya dengan sangat kencang dan air liurnya itu mengenai leher Liana, ibu Yuli. Ibu Yuli pun berteriak sejadi-jadinya karena panasnya seperti terkena minyak goreng yang panas. Yuli dengan syok mendatangi ibunya dan membawa ibunya masuk ke kamar. Terlihat